Halo, perkenalkan nama saya Haira Amalia Lestari dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra dengan NIM 2018 008 0076. Di sini saya akan menjelaskan teori sistem informasi manajemen mengenai konsep basis data. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menyebutkan apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu konsep basis data. Yang kedua, pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Dan yang ketiga, yaitu tipe file. Basis data atau base system merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Tujuan basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Penerapan basis data dalam sistem informasi disebut dengan base system. Sistem basis data atau database system adalah suatu informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. Manfaat basis data. Yang pertama yaitu kecepatan dan keakuratan, yang kedua efisiensi ruang penyimpanan, yang ketiga keakuratan, yang keempat keamanan, dan yang kelima terpeliharanya keselarasan data. Selain mempunyai manfaat, basis data pun mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama memerlukan tenaga spesialis, yang kedua kompleks, yang ketiga memerlukan tempat yang besar, dan yang keempat mahal. Lalu, basis data pun mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu yang pertama, berorientasi data dan bukan berorientasi program. Yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Dan yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan yang kelima, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Komponen-komponen basis data terdiri dari yang pertama, hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu software sistem operasi seperti Windows 9X, Windows 2000 XP, Linux, Unix. Dan yang ketiga, software pengolahan basis data seperti MS Access, SQL, Oracle. Yang keempat, software program aplikasi misalnya Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Yang kelima, basis data. Semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Yang keenam, pemakai atau pengguna basis data. Pendekatan tradisional mengumpulkan data ke dalam file-file yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendekatan tradisional mempunyai kelemahan, yaitu terjadi duplikasi data atau redundansi, tidak terjadi hubungan data atau data reliability, kesukaran dalam mengakses data, data terisolir, data dependence, dan keamanan data. Pendekatan basis data mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di pendekatan tradisional. Sampai dengan membentuk suatu basis data, data mempunyai jenjang, mulai dari karakter-karakter, item data atau data item atau field, record, file, kemudian basis data. File dalam memproses aplikasi dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, tergantung dari kegunaannya. Tipe-tipe file ini adalah yang pertama, file induk atau master file. File ini menampung data-data yang relatif tidak mudah berubah dan menjadi acuan bagi file yang lain atau file transaksi. Yang kedua, file transaksi atau transaction file. File ini merupakan file sementara
untuk mengumpulkan transaksi yang terjadi yang melibatkan beberapa file master beserta data tambahan pada setiap transaksi. Yang ketiga, file laporan atau response file. File ini merupakan file sementara yang dipakai untuk menyimpan output yang belum dicetak. Yang keempat, file sejarah. File yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung atau backup file. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan apabila file basis data yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next time. Bye.